Memang tidak bisa dipungkiri jika bukan kali ini saja Indonesia terlibat pertikaian dengan Cina terkait Laut Natuna. Sebab ada cerita panjang di balik pertikaian antara kedua negara tersebut terkait wilayah Laut Natuna atau 9 garis putus-putus yang diklaim sepihak oleh Cina sebagai wilayah Laut Cina Selatan. Namun sejak tahun 2016 lalu hingga saat ini, perselisihan antara Indonesia dan Cina memang belum menemui titik pengakuan bersama antar kedua negara. Sejumlah faktor yang melatar belakangi konflik wilayah tersebut, di antaranya masuknya kapal Cina ke Laut Natuna tanpa izin maupun perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara yang membuat Cina tidak tinggal diam terhadap ketegasan dan pergerakan Indonesia di wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika pada Maret 2016 lalu, konflik antara pemerintah Indonesia dengan Cina terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna dan melakukan aksi illegal fishing. Sehingga pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal nelayan ilegal Tiongkok tersebut. Namun, proses penangkapan tidak berjalan mulus lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard Cina yang memang selalu mengawal kapal-kapal nelayan Tiongkok yang kerap kali melakukan illegal fishing. Saat itu, kapal Coast Guard Cina sengaja menabrak KM Kuai Fei 10078 dan hal itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 TNI AL menangkap KN Kuai Fei 10078. Meskipun kapal Coast Guard atau kapal penjaga pantai Tiongkok berhasil menggagalkan KP Hiu 11 TNI Angkatan Laut untuk menangkap kapal penangkap ikan Tiongkok dengan cara menabrak KM Kuai Fei, namun bukan berarti pemerintah Indonesia akan berdiam diri begitu saja melihat aksi barbaran kapal Coast Guard Cina. Saat itu, di bawah kepemimpinan Susi Pujiastuti yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melayangkan nota protes diplomatik kepada Cina terkait sikap kapal Coast Guard Cina yang menggagalkan kapal KP Hiu TNI Angkatan Laut untuk menangkap KM Kuai Fei. Akhirnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan nota protes tersebut dalam pertemuan dengan Sun Weide, kuasa usaha sementara Cina di Indonesia. Pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap Cina atas dua hal. Yang pertama, terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Cina terhadap kedaulatan dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen Indonesia. Kedua pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Cina dalam upaya penegakan hukum oleh otoritas Indonesia di zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landasan kontinen. Namun sebulan setelah konflik tersebut, pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dengan kapal Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. Sehingga Indonesia mengambil langkah sigap untuk mengamankan wilayah tersebut. Tercatat pada Juli 2017 lalu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru. Peta baru tersebut menitik beratkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya agar Cina tidak seenaknya saja asal main caplok-caplok wilayah Laut Natuna. Sikap tegas dan keputusan pemerintah Indonesia untuk Laut Cina Selatan yang juga diganti menjadi Laut Natuna Utara adalah merupakan langkah yang cukup berani, sebab Cina adalah merupakan negara besar dari segi kekuatan militer dan ekonomi. Menurut pemerintah Indonesia, langkah tersebut diambil adalah untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia dari rencana buruk Cina untuk menguasai wilayah laut maritim Indonesia di kawasan perbatasan antara Cina dan Indonesia. Namun,
Penamaan tersebut dilakukan di wilayah yurisdiksi Laut Indonesia, bukan wilayah Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Selain itu, Laut Cina Selatan sendiri merupakan wilayah laut semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudra Pasifik dan dikelilingi oleh daratan Asia Tenggara. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Indonesia, yaitu Arif Hafaz, menyatakan jika ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbarui. Sebab ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku, yakni antara Indonesia dan Singapura, di sisi barat dan di sisi timur. Ujar Hafaz dalam pemberitaan media informasi Tipil Nasional Indonesia pada 15 Juli 2017 lalu. Selain itu, Indonesia dan Singapura juga telah melakukan kesepakatan perjanjian terkait batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi. Namun di sisi lain, keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing yang juga telah mengklaim wilayah laut maritim Indonesia. Pasca pergantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh pemerintah Indonesia, membuat juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, yaitu Geng Shuang, menganggap jika pergantian penyebutan nama Laut Natuna Utara tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional. Namun, kritikan yang dilontarkan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Cina tersebut tidak mengindahkan Cina, sebab hingga saat ini Indonesia tetap menyebut Laut Cina Selatan yang berada di wilayah NKRI sebagai Laut Natuna Utara. Walaupun Indonesia telah mengganti nama wilayah tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dengan Singapura dan Filipina. Namun, tidak bisa dipungkiri jika hingga saat ini Cina masih saja terus membayang-bayangi Indonesia terkait wilayah Laut Natuna Utara yang juga dianggap oleh Cina sebagai wilayah kedaulatannya. Sehingga pasukan kapal-kapal nelayan Tiongkok kerap kali melakukan aksi provokasinya terhadap penjaga perbatasan Indonesia. Sebab kapal-kapal nelayan Tiongkok kerap kali dikawal langsung oleh kapal-kapal Coast Guard Cina di wilayah Laut Natuna Utara untuk melakukan illegal fishing. Namun atas sikap tegas dan berani pemerintah Indonesia tersebut untuk mengganti nama wilayah Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara, kini Indonesia menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang tidak ingin berkompromi dengan Cina mengenai batas wilayah perairan di Laut Natuna Utara. Apalagi Indonesia punya doktrin jika wilayah kedaulatan NKRI adalah harga mati. Selain itu, untuk selalu dalam keadaan siap siaga dan mengamankan wilayah Laut Natuna Utara dari aksi main caplok-caplokan Cina, pemerintah Indonesia telah menggerakkan beberapa unit kapal jenis fregat dan korvetnya di wilayah sengketa tersebut. Menurut sumber media informasi yang terbaru, pada bulan Juni lalu, Indonesia mengirim 4 unit kapal fregat dan korvetnya di wilayah persengketaan antara Cina dan Indonesia. Apalagi posisi Indonesia saat ini di wilayah tersebut cukup kuat, sebab Amerika Serikat mendukung semua negara-negara di Asia Tenggara untuk menentang sikap arogansi dengan main caplok-caplokan Cina di wilayah tersebut dengan mengerahkan kapal-kapal nelayannya yang melakukan illegal fishing.